Iya. Jam 4 kan? Pasti. Nggak percaya. Bener. Pokoknya aku datang. Bener datang. Pasti datang. Oke. Sampai nanti ya. Yuk. Bye. Halo, Rek. Nah, kali ini adegannya adalah adegan ranjang. Nah, sudah 18 tahun belum? Enggak. Adegan ranjang maksudnya adegan yang di atas ranjang. Gitu. Nah, kali ini saya ingin sharing ini. Saya ingin sharing tentang persuasi. Nah, apa sih persuasi itu? Jadi gini, persuasi itu sebetulnya adalah cara gimana supaya kita bisa merayu. Jadi, jangan heran kalau misalkan Anda mendengar persuasi itu ternyata adalah merayu. Merayu? Bener, merayu. Sering kan kita dengar, gimana sih caranya supaya saya bisa merayu? Merayu nggak harus sama pacar loh ya. Bukan. Kita sama bos, kita sama pembeli barang kita. Kalau misalkan kita berbisnis, kita dengan anak buah. Semuanya dalam merayu. Kenapa harus merayu? Nah, ini penting. Karena tidak semua orang itu bisa disuruh gitu aja. Orang itu harus dirayu. Nah, kali ini saya akan sediakan 3 tips untuk teman-teman gimana caranya merayu. Apa aja sih 3 tips itu? Gini. Yang pertama, ketika orang ingin merayu, dia harus menjadi orang yang menyenangkan. Itu nomor 1. Menyenangkan, kayak gimana sih? Nah, menyenangkan tuh gini. Pengertian menyenangkan dari persuasi atau merayu itu adalah jadilah orang yang mau mendengar apa yang dikatakan orang. Karena banyak sekali ketika kita ingin merayu, justru malah kita mengurangi cara kita mendengar apa yang dikatakan orang. Justru itu malah salah. Yang benar adalah kita mendengarkan apa yang dikatakan orang. Kenapa? Karena ini adalah kunci. Ketika orang mengatakan sesuatu kepada kita, artinya apa? Tanpa disadari dia sedang memberikan sebuah informasi tentang pola pikirnya, tentang bagaimana cara dia memahami sesuatu. Nah, dengan kita mendengar, kita akan tahu bagaimana cara kita mengarahkan. Jadi, merayu sebetulnya adalah sama dengan mengarahkan pikiran orang supaya mengikuti apa yang kita inginkan. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua. Yang kedua apa aja? Yang kedua itu seperti ini. Pelajarilah bahasa tubuh kepada orang yang ketika kita ingin berbicara. Mungkin ada yang nanya ya, kalau telepon gimana? Nah, bahasa tubuh itu bukan hanya sekedar apa yang dilihat. Kenapa? Karena kalau kita telepon, kita nggak bisa melihat kan langsung ke orangnya. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Bahasa tubuh tadi. Bahasa tubuh yang saya maksud di sini adalah bagaimana logat suaranya, nada suaranya, itu yang kita pelajari. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih bahasa tubuh itu ketika kita telepon ataupun kita ketemu, itu penting sekali. Karena bahasa tubuh, intonasi, itu adalah bagian dari yang tanpa disadari orang ketika dia berkomunikasi dengan orang. Artinya apa? Kalau misalkan kita tahu ada orang yang lagi ngobrol, tahu-tahu dia bersandar. Yang terjadi adalah kita pun juga harus ikut-ikutan bersandar. Kalau ada orang katakanlah intonasinya itu seperti apa, kita ikutin. Contoh gampang deh. Kalau misalkan ada orang yang dia merasa bahwa hidup saya ini kok seperti ini ya, dengan nada seperti itu, kita pun juga harus meresponnya dengan cara yang sama. Buat intonasi kita yang sama. Bahkan yang paling penting apa? Pilih kata-kata yang khas yang dia katakan, itu yang kita gunakan. Misal, kita ketemu nih sama orang, terus dia pakai bahasa-bahasa gaul. Iya, aku mager. Nah, misal kayak gitu. Ya kita gunakan juga bahasa-bahasa yang sifatnya bahasa gaul. Tapi jangan baper dong. Nah, seperti itu. Artinya apa? Mempelajari bahasa tubuh bukan hanya sekedar apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, bahkan
tambahan lagi tentang kalimat atau kata-kata tertentu yang dia gunakan. Kemudian yang ketiga, apa yang lebih penting? Yang lebih penting nomor 3 dari sini adalah kita harus tahu persis apakah orang ini ketika diajak ngobrol memang senang dengan kita. Nah, ini yang disebut sebagai kalibrasi. Nah, bagi Anda yang belum tahu, teman-teman yang belum tahu, apa sih kalibrasi? Kalibrasi itu ini. Kalibrasi itu, bagaimana cara kita mengukur orang yang kita ajak ngobrol ini, moodnya itu lagi enak atau enggak? Nah, ini perlu kita ketahui. Kenapa? Karena kalau misalkan mood kita lagi ngobrol nih sama orang, tahu-tahu nggak tahu kenapa moodnya lagi nggak enak. Jangan sekali-sekali kita ingin merayu, mengajak, mempersuasi, jangan. Kenapa? Itu akan sia-sia. Karena begitu orang moodnya jelek, kita melakukan persuasi dengan cara apapun, nggak akan pernah efektif. Ingat, ketika orang berkomunikasi dengan kita, tujuannya adalah dia mengharapkan kondisi nyaman. Ini yang harus kita cari. Nah, cara membuat orang nyaman gimana? Ya itu tadi, kita dengarkan, kita ikuti bahasa tubuhnya, dan yang lebih penting adalah tahu persis kapan dia nyaman atau enggak. Nah, dari mana kita tahu orang yang kita ajak ngobrol nyaman atau enggak? Pelajari bahasa tubuhnya juga. Inilah pentingnya kalibrasi. Jadi mengukur, oh ini orang lagi seneng, ini orang lagi curiga, ini orang lagi bertanya-tanya, ini orang lagi nggak percaya. Nah, ini yang harus kita pelajari. Jadi misalkan saya ngobrol sama orang nih, saya dengarkan misalkan ngomonglah dari telepon, sepertinya dia nggak percaya ini dari nadanya atau pilihan kata-katanya. Kalau sudah seperti itu jangan maksa deh untuk mempersuasi, nggak akan ada manfaatnya. Tapi ketika dia menyampaikan sesuatu yang sifatnya itu kesenangan, dia lagi seneng, entah itu dari kalimatnya atau dari intonasinya, maka saat itulah kita bisa mempersuasi dia. Caranya gimana? Ya itu tadi, berikan sebuah ajakan. Nah, kenapa sih sebetulnya kok merayu ini paling penting dalam kehidupan kita? Ingat yang tadi saya katakan, tidak semua orang bisa kita suruh. Namun bukan berarti bahwa kita tidak mampu untuk mengarahkan orang atau merayu orang atau mempersuasi orang. Kita bisa merayunya dengan cara-cara 3 tips tadi. Jadi, kalau mau merayu, cuma ada 3 tips sederhana dari saya. Yang pertama, jadilah orang yang menyenangkan. Jadi pendengar yang baik. Oke? Yang kedua, pelajari bahasa tubuhnya. Pelajari intonasinya, pelajari pilihan katanya. Yang ketiga, kalibrasi. Ukur, dilihat. Moodnya lagi bagus, langsung persuasi. Oke? Ini hasutan Totok PD. Oke, Rek. Halo. Iya. Iya, sayang. Aku pasti datang. Iya, kan jam 4. Oke. Oh gitu. Ya,